Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, semoga antum dan Ustaz dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik anak Ustaz, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya. Kita sudah belajar tentang nun mati atau tanwin yang dibaca jelas. Juga sudah belajar tentang nun mati dan tanwin yang dibaca dengan gunnah. Dan juga sebelumnya juga kita sudah belajar tentang nun mati dan tanwin yang dibaca tidak dengung dan diubah menjadi bunyi mim ya. Dan sekarang saatnya kita belajar yang dibaca sama-samar ya. Jadi dalam nun, sukun dan tanwin itu hanya 5 bacaan ya. Apabila bertemu dengan kelompok-kelompok huruf ya. Ada yang dibaca jelas yang kita sebut dengan izhar, yang di video pertama kita sudah bahas. Yang keduanya ada yang dibaca dengan gunnah ya. Ada yang dibaca dengan tanpa gunnah dan ada yang dibaca dengan diubah suaranya menjadi bunyi mim ya. Dan sekarang yang dibaca dengan samar ya. Jadi huruf hijaiyah itu semuanya terklasifikasi, dan inilah klasifikasi atau pembagian terakhir dari bacaan-bacaan yang kemarin kita bahas ya. Jadi sisa-sisa huruf hijaiyah itu ini semuanya ya. Adapun selain yang ada di sini itu ada yang berhukum izhar, ada yang dibaca gunnah, tidak gunnah, dan yang dibalikkan ke mim ya. Nah, ini dia sisa-sisa semua dari huruf hijaiyah yang sebelumnya kita bahas. Nah, ini yang belum kita bahas ya kan. Nah, yang tidak termasuk di dalamnya ini ya itulah yang dibaca dengan samar ya. Yang dibaca dengan samar. Apa itu samar Ustaz? Samar ini bisa kita dimaksud dengan kita sebut dengan tidak jelas ya. Seakan-akan akan menyebut suatu huruf namun belum sampai kita menyebutnya gitu ya. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari yang ini, berapa ini hurufnya ini? Ya, kita hafalkan nih. Pokoknya selain huruf izhar, selain huruf iqlab, selain huruf idgham, selain huruf yang kita bahas kemarin, ini semuanya, maka dia dibaca dengan disamarkan, ya, disertai dengan gunnah, yaitu dengung, ya. Jadi ulang lagi, apabila nun, sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang ini, berapa hurufnya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Maka dibaca dengan cara disamarkan dengan disertai dengan gunnah ya. Ngertian Ustaz? Jadi kuncinya cuma nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini. Maka dibaca dengan disamarkan. Contohnya khalqin jadidin. Di sini ada tanwin. Nih tanwin ya, ini tanwin ya, salah satu tanwin. Khalqin adalah tanwin. Ketika bertemu dengan ja adalah huruf, salah satu huruf yang dibaca samar ya. Ini ja. Khalqin jadidin. Maka kita membacanya menjadi samar. Seakan-akan kita akan menyebut huruf jim, ja, tapi belum gitu. Jadi khalqin ya, bukan khalqin, bukan juga khalqim ya, bukan juga khalqin ya, tapi khalqin. Nah, didengungkan ini maksudnya ditahan di sini ya. Jangan khalqin jadidin gitu. Jangan seperti itu, tapi kita tahan, didengungkan dengan disamarkan, seakan-akan kita akan menyebut huruf jim tapi belum gitu. Khalqin jadidin gitu. Yang Ustaz? Ya. Khalqin jadidin ditekan, digunakan dan disamarkan. Bukan khalqin, tapi disamarkan seakan-akan akan menuju ke jim. Seakan-akan kita akan menyebut bunyi ja tapi belum gitu. Bukan ing ya, bukan ing. Kalau ing itu tidak ada dalam Al-Qur'an ya. Seakan-akan n dengan eng tapi bukan eng gitu. Ya.
khalqin jadidin gitu. Ya, samar-samar. Seakan-akan bukan seakan-akan n bukan n gitu. Selanjutnya litunzira. Ini kan litunzira bacaannya nih. Litunzira nun mati kan? Ada nun mati di sini. Nah, ini nun mati bertemu dengan huruf za. Za adalah salah satu huruf yang dibaca sama-sama. Ini dia. Ya, jadi bacanya litunzira. Seakan-akan kita akan menyebut huruf za ini tapi belum. Litunzira, bukan litunzira ya. Bukan juga litunzira ya. Tapi kita samarkan seakan-akan kita akan menyebut huruf setelahnya dengan cara ditekan, didengungkan litunzira. Ya. Selanjutnya nun mati bertemu dengan da. Ini da nih ya. Ini da. Salah satu hurufnya ini adalah da. Jadi andadan ya. Andadan. Seakan-akan kita menyebut n tapi bukan n, menyebut bukan juga seakan-akan kita menggabungkan huruf n yang bertemu dengan huruf da. Jadi andadan ya. Andadan. Bukan ya. Salah. Andadan. Selanjutnya huban kabira. Huban, bamnya ini bertemu, ini tanwin ya, tanwin bertemu dengan huruf kaf. Kaf adalah salah satu huruf yang dibaca samar ya. Jadi bacanya huban kabira, bukan huban ya, bukan juga hubam ya, tapi bacanya huban kabira. Seakan-akan menyebut K tapi belum sampai ke K ya. Kalau huruf di sini huruf qaf atau K itu seakan-akan dia bunyi ya. Tapi kalau huruf selain itu tidak ada. Tidak bunyi ya. Huban. Kenapa? Karena setelahnya ada K. Jadi seakan-akan bunyi Itu yang boleh diengkan aja. Yaitu dua huruf yaitu K dan qaf ya. Adapun selain itu semuanya samar, seakan-akan n, seakan-akan ya. Tapi bukan bukan juga n ya. Samar-samar itu tidak jelas artinya, seakan-akan iya, seakan-akan tidak ya. Huban kabira. Huban kabira. Ini contoh ya, ini contoh dari sebagian huruf yang saya buat. Nanti kalau antum baca Quran ada nun mati ya, atau tanwin huruf yang berbaris an-in-un ya, berbaris dua, baik di atas, di bawah atau di depan, bertemu dengan salah satu huruf yang 15 ini, maka dibaca seperti yang saya contohkan tadi, yaitu disamarkan ya. Tapi ada yang dibaca tebal nanti itu ya, seperti to, kof, seperti tiba kok tebal dia ya. Ada yang tipis anda itu nanti kita pelajari ya. Ini secara umum aja saya kasih tahu bahwasanya kalau bertemu dengan huruf yang ini maka dibaca dengan disamarkan ya. Jadi nun matinya atau tanwinnya bukan lagi nun mati, bukan seperti an lagi dibaca tapi disamarkan. Baik Ustaz, ngerti? Semoga dapat dipahami dan dipraktikkan tentunya dalam tilawahnya masing-masing. Berusahalah untuk memperbaiki bacaan, semoga menjadi kebiasaan dan semakin hari tentunya semakin baik bacaan kita ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.